Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan itu kita bisa uh, saya bisa membagikan video pembelajaran SKI, mana judulnya itu Peradaban Dunia Sebelum Islam. Nah, jadi kami akan membahas tentang seperti apa gerak peradaban dunia itu sebelum Islam ada. Nah, jadi di sini kami dari kelompok satu yang beranggotakan Yati, Marfuah, dan Muhammad Yusuf, saya sendiri, pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam ini. Yang pertama itu ada yang peradaban sebelum Islam itu ada peradaban Romawi Timur. Nah, peradaban Romawi Timur ini Romawi. Kerajaan Romawi didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dengan ibu kotanya Roma, dan usianya lebih 10 abad. 10 abad ini kerajaan Romawi. Bulan Mei 30 Masehi terjadi perpecahan dalam kerajaan Romawi yang berpusat di Roma, yaitu pecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Romawi Barat dan kerajaan Romawi Timur, dengan ibu kota Konstantinopel dan Konstantinus Agung, Kaisar Konstantin, sebagai maharajanya. Kerajaan Romawi mengalami puncak kejayaan pada masa Maharaja Yustianus I tahun 527 sampai 562. Nah, jadi kan setiap kerajaan itu mempunyai masa puncak kejayaannya. Di kerajaan Romawi itu pada masa Maharaja Yustianus I, dan zamannya pula terjadi peperangan seru katanya dengan kerajaan Persia Sasanid, dan berakhir dengan perjanjian damai kekal. Nah, itu perjanjiannya damai kekal yang tidak kekal dengan jasa dua orang panglimanya, Belisarius dan Narses. Yustianus berhasil merebut Afrika Utara, Italia, dan lain-lain dari tangan bangsa Vandal dari Goth Timur. Nah, kondisi agama pada masa peradaban Romawi Timur ini, ada di sini tercatat ada 3 aliran. Yang pertama aliran Yaqibah, banyak dianut Mesir, Habsyah, dan lain-lain. Nah, kemudian ada aliran Nasatirah, banyak dianut di Musil, Irak, dan Persia. Aliran Mulkaniyah banyak dianut di Afrika Utara, Sisilia, Syria, dan Spanyol. Nah, itu ada 3 kondisi agama di sana. Kondisi filsafat, bicarakan masalah kebudayaan Romawi, terutama filsafat, kesenian, ilmu pengetahuan, dan kesastraan. Kita harus membicarakan juga masalah kebudayaan Yunani. Nah, ini karena kebudayaan Romawi pada hakikatnya adalah lanjutan dari kebudayaan Romawi. Jurji Zaidan membagi kebudayaan Yunani kepada 7 zaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masa dongeng atau mitologi. Kemudian ada masa pahlawan atau heroik. Kemudian ada masa lirik atau perasaan. Kemudian ada masa keemasan yang tahun 500 sampai 500 ya tadi, sebelum Masehi. Kemudian ada masa Iskandari. Kemudian ada juga masa Yunani Romawi dan masa Bizantium. Nah, itu kondisi filsafatnya. Kemudian ada kondisi bahasa dan kesenian pada masa peradaban sebelum Islam di Romawi Timur. Dalam wilayah kerajaan Romawi Timur ada 3 bahasa yang berpengaruh, yaitu bahasa Latin, bahasa Greek, dan bahasa Suryani. Nah, jadi ada 3, bahasa Latin, Greek, dan Suryani. Kesenian dan kesusastraan Bizantium timbul kira-kira pada abad ke-5 dalam kemaharajaan Romawi Timur. Kesenian ini berkembang terus di Rusia dan Balkan. Kesenian Romawi sangat maju pada Kaisar Yustianus I yang tadi dan pengganti-penggantinya, dan meluas sampai ke Italia Utara. Patung-patung sangat banyak dibuat orang. Demikian pula bangunan-bangunan gereja yang berkubah yang sangat terkenal, yaitu gereja Hagia Sophia. Nah, ini yang di Turki yang viralkan di Instagram kemarin. Dan banyak didirikan gereja-gereja yang berbentuk silang Yunani berkubah 5. Di samping itu terjadi kegiatan dalam bidang seni lukis, seni pahat, seni bahasa, seni suara, filsafat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan sekelompok saya. Itu tadi peradaban Romawi Timur.
Kerajaan Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana antara dua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan karena masing-masing ingin merebut daerah kekuasaan dan pengaruh. Pada waktu Yustianus menjadi Maharaja Romawi Timur, kerajaan Persia berada di bawah Maharaja Anusyirwan dari dinasti Sasanid atau Sasaniyah yang terkenal sangat adil. Anusyirwan dengan pasukan berkuda dan pejalan kaki menyerbu daerah-daerah Romawi Timur sehingga jatuh satu persatu. Sedangkan Yustianus mengadakan perlawanan seru di bawah panglimanya, Belisarius, sehingga terjadilah perang selama 20 tahun, yaitu 541 Masehi sampai 461 Masehi, dan berakhir dengan suatu perdamaian, di mana Yustianus harus membayar upeti kepada Anusyirwan tiap tahun sebanyak 30 dinar. Kemudian kondisi agama. Masyarakat Persia lama cenderung untuk menyembah berbagai alam nyata, seperti langit biru, cahaya, api, udara, air, dan sebagainya, yang semua makhluk itu mereka pandang sebagai Tuhan. Ada alam yang merupakan Tuhan baik dan ada alam yang merupakan Tuhan jahat. Antara Tuhan baik dengan Tuhan jahat selalu terjadi permusuhan dan perkelahian. Api atau cahaya itu adalah lambang dari Tuhan, baik sehingga menyebabkan mereka menyembah api sebagai Tuhan yang selalu mereka nyalakan dalam rumah-rumah ibadat mereka itu. Nah, jadi api ini mereka jadikan sebagai Tuhan baik gitu. Api sebagai Tuhan mereka menjadi sumber ilham bagi para penyair. Kemudian kondisi bahasa. Pada waktu pemerintahan dinasti Sasanid, yang menjadi bahasa Persia resmi yaitu Pahlawi dan juga menjadi bahasa kitab suci mereka, Avesta. Oleh karena itu, pengaruh kitab agama ini dalam memelihara dan memperkembangkan bahasa Pahlawi besar sekali. Sastra Persia dalam bahasa Pahlawi sedikit sekali yang masih tersisa, karena sastranya pada umumnya bersemangat agama yang berkeyakinan dua Tuhan. Karena itu, Islam telah menggantikan bahasa dan huruf Pahlawi dengan bahasa dan huruf Arab yang masih tersisa dari bahasa dan huruf Pahlawi itu, yaitu batu-batu tertulis sejumlah peraturan dari kerajaan Sasanid mengenai perkawinan, perbudakan, dan lain-lain. Kemudian kondisi kesehatan. Hasil seni Persia dan kondisi kesenian. Hasil seni Persia yang paling kuno yaitu keramik, patung-patung berbagai perabot dari perunggu dan lain-lain, 5000 sampai 1000 sebelum Masehi, seni lukis dan arsitektur 550 sebelum Masehi sampai 1600 Masehi. Masa-masanya dapat dibagi sebagai berikut, yaitu masa dinasti Achaemenid sampai tahun 350 sebelum Masehi, sisa Babylon, Susa, Persepolis, pusara-pusara dalam bukit batu, gambar timbul berwarna di Persepolis, batu ubin berlapis glasir di Susa, masa dinasti Seleukos dan Arsacid sampai kira-kira 250 sebelum Masehi. Di antara sisa-sisa peninggalannya yaitu runtuhan Assyria, tugu peringatan Antiochus, istana-istana bergaya Iwan, dan lain-lain. Masa dinasti Sasanid itu sampai kira-kira tahun 650 Masehi. Di antara sisa-sisa peninggalannya yaitu istana bergaya Iwan, yang di belakang Iwan utama didirikan belairung berkubah.
jembatan-jembatan dengan busur meronceng, gambar-gambar timbul pasar bukit berbatu, barang-barang perak anggun, beberapa tenunan dari sutra, dan lain-lain. Kemudian saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Poin ketiga yaitu peradaban Arab Jahiliyah. Keadaan negeri Arabia terletak sebelah barat daya Asia dan merupakan semenanjung yang dikelilingi laut dari 3 jurusan, Laut Merah, Lautan India, dan Teluk Persia. Namun negeri-negeri Arabia pada umumnya terdiri dari padang pasir, tetapi tidak semua tandus, dan ada pula yang subur. Para ahli geografi purba membagi jazirah Arab menjadi 3 bagian, Arabia Petrik, Arabia Deserta, dan Arabia Felix. Kemudian kerajaan Arab. Sebelum Islam di negeri Jazirah Arab telah berdiri beberapa kerajaan yang terbagi menjadi kerajaan yang berdaulat dan kerajaan yang tidak berdaulat. Kemudian kekuasaan kaum Quraisy. Pada abad 5 Masehi, kaum Quraisy merebut pimpinan Mekah dan Ka'bah dari Huja'ah. Di bawah pimpinan kaum Quraisy, Mekah menjadi semakin maju. Untuk mengurus Mekah dan sekitarnya, didirikan semacam pemerintahan oleh kaum Quraisy. Pada zaman Abdul Muthalib, Mekah lebih maju dan Sumur Zamzam disempurnakan pemugarannya, yaitu pada tahun 540 Masehi. Kemudian keadaan politik Jazirah Arab. Masyarakat Arab pada zaman jahiliyah tidak memiliki pemerintahan seperti sekarang. Mereka hanya memiliki pimpinan yang mengurus berbagai hal dalam keadaan perang dan damai. Sering terjadi peperangan antara kaum, antar kabilah, ataupun antar suku. Bahkan terkadang ada perang yang terjadi sampai puluhan tahun. Kemudian keadaan ekonomi dan sosialnya. Sesuai dengan tanah Arab yang sebagian besar terdiri dari padang Sahara atau padang pasir, ekonomi mereka yang terpenting yaitu perdagangan. Masyarakat Quraisy berdagang sepanjang tahun. Di musim dingin mereka mengirim kafilah dagangan ke Yaman, sedangkan pada musim panas kafilah dagangan mereka menuju ke Syria. Kemudian poin kehidupan intelektual. Sekalipun Jazirah Arabia, terutama Hijaz, terpencil dari dunia luar, namun mereka memiliki daya intelektual yang sangat cerdas. Bukti dari kecerdasan mereka dapat dilihat pada berbagai peninggalan mereka, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Bukti kecerdasan akal mereka itu dalam ilmu pengetahuan dan seni bahasa seperti ilmu kedokteran, ilmu astronomi, meteorologi, mitologi, dan tenun. Kemudian bahasa dan seni bahasa mereka dalam bidang bahasa dan seni bahasa, bangsa Arab ini sebelum Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair sangat dihormati. Setiap tahun di Pasar Ukaj diadakan deklarasi sajak yang sangat luas tentang syair-syair itu. Dan catatan keturunan ini sangat penting bagi Arab jahiliyah, yaitu al-ansab, yaitu untuk memelihara asal-usul keturunan mereka. Oleh karena itu, bangsa Arab pada umumnya menghafal silsilah keturunannya sampai sejauh-jauhnya, dan mungkin itulah yang menyebabkan mereka memiliki kecakapan khusus dalam memelihara riwayat hadis. Kemudian poin terakhir yaitu sejarah. Sejarah atau tarekah seperti yang dipahami sekarang tidak terdapat pada
bangsa Arab jahiliyah. Mereka hanya memindahkan akhbar atau berita yang berserak tentang negeri mereka dan kabar-kabar yang dibawa bangsa lain kepada mereka, seperti perang-perang kabilah, kisah bendungan Ma'arib, kedatangan pasukan gajah ke Mekah, riwayat Ka'bah, Ad, Samud, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.